Setelah Nabi merebut kota Mekah, berhasil Nabi mensucikan kota Mekah, di tahun berikutnya banyak wafat. Wafat itu utusan dari kabilah-kabilah besar datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Salah satunya utusan kabilah Bani Hanifah. Siapa kabilah Bani Hanifah? Di tengah-tengah kabilah Bani Hanifah ini ada Musailamah. Dia datang ke Madinah. Tapi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia nyenyek bahasa kita. Apa kata dia? Kalau Muhammad menobatkan diriku sebagai penggantinya setelah dia meninggal, maka aku akan ikuti Muhammad. Artinya kalau Nabi setelah dia meninggal, aku jadi Nabi, aku galak ikut. Itu omongannya di depan Nabi Muhammad, artinya terdengar sama Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat Nabi, kalau Nabi yakum bitawahir, Nabi tahu ini Musailamah kadzab. Bahkan udah ada tanda-tanda dia akan mengaku menjadi Nabi. Tapi tidak Nabi langsung penggal kepalanya, tidak. Karena dia zahirnya masuk Islam. Gitu. Karena zahirnya masuk Islam. Cuman kepengen jadi Nabi. Karena Nabi menghukumi secara zahir, akhirnya tidak diusik atau tidak dipenggal kepalanya oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi datangi Musailamah itu. Nabi lagi megang jari dunakhl, lagi megang pelopa korma. Kata Nabi, jangan kau minta kenabian, minta ini tidak bakal aku kasih, kata Nabi. Daun ini kau minta, yang sepele ini, yang remeh ini, tidak akan aku kasih kepada. Sesungguhnya kata Nabi, aku sudah diberitahu oleh Allah tentang dirimu. Sudah, tinggal sama Nabi. Nah, sahabat yang mendengar itu bertanya, apa maksud dari perkataan Nabi, aku sudah diberitahu oleh Allah tentang dirimu? Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi pernah bermimpi, dan mimpinya seorang Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa mimpinya Nabi? Kata Nabi, aku mimpi ketika aku lagi tidur, seakan-akan aku diberikan oleh Allah khazainil ardh, isi bumi ini, kekayaan muka bumi ini, diberikan semua sama Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawada'a fi kaffi siwaran, tiba-tiba diletakkan di kedua telapak tanganku gelang, yang mana gelang ini dahab, dari emas. Dalam mimpi ini, Nabi dalam mimpi, di tangan beliau ada gelang dari emas. Fakabura alayya, tidak lemak hati aku nyingoknya ini. Artinya aku nggak suka. Jadi di mimpi saja Nabi tidak suka, gitu. Lihat orang-orang hebat itu, ketika melanggar, kayak melanggar dalam mimpi itu baik mereka, karena kan emas memang diharamkan. Emas itu haram untuk laki-laki, perhiasan. Laki-laki haram menggunakan perhiasan emas. Dulu di awal-awal Islam, sebelum diharamkan, Nabi menggunakan cincin dari emas. Nabi pakai cincin dari emas. Sahabat pakai. Tapi ketika Nabi dapat wahyu dari Allah, emas itu haram untuk laki-laki, seketika Nabi buang cincin emas Nabi Muhammad SAW. Sahabat melihat Nabi begitu, semua juga dilepas, dibuang semua. Artinya maksudnya tidak dipakai lagi cincin tadi. Kata Nabi, emas, perhiasan emas haram didukuri ummati, untuk laki-laki dari umatku, halal untuk perempuan dari umatku. Dan ini termasuk perhiasan nanti kita di surga. Perhiasan emas. Kayak laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan emas. Menyimpannya juga tidak boleh. Laki-laki bujang misalkan, bukan untuk persiapan beli cincin buat hari mas kawin, bukan, nyimpan perhiasan emas haram. Karena sesuatu yang haram digunakan, ma haruma istimaluhu haruma ittikhaduhu. Kaidahnya begitu. Sesuatu yang haram digunakan, haram untuk disimpan. Kami tidak pakai Ustadz emasnya, cuman kami simpan, koleksi cincin emas, haram. Sesuatu yang haram untuk digunakan, haram disimpan. Kami tidak mabuk Ustadz, cuman demen botol bir tuh, demen pajangan di rumah, kami pajang di rumah, haram, tidak boleh. Jadi laki-laki
tidak boleh menyimpan perhiasan emas. Bahkan ada hukumnya lebih dari itu, kena zakat. Ada laki-laki, tidak ada istri, tidak ada ibu, tidak ada saudari, jadi dia nyimpan ini memang untuk pribadinya. Perhiasan emas itu tiap tahunnya kena zakat kalau sampai nisab. Berbeda dengan perempuan. Perempuan enggutlah selemari dia punya perhiasan emas, itu tidak wajib zakat. Walaupun dipakainya 10 tahun sekali. Tapi kalau bentuknya perhiasan dan itu milik perempuan atau milik laki-laki yang punya istri, punya saudari, dia pakaikan, itu tidak kena zakat. Walaupun segudang misalnya perhiasan emas. Dan dipakai cuma 10 tahun sekali. Atau seumur hidup sekali. Selagi bentuknya perhiasan dan yang menggunakannya perempuan, maka tidak kena zakat. Tapi kalau yang nyimpen itu laki-laki, selain haram, juga wajib zakat. Itu emas. Ini haram, tak boleh. Banyak sekarang masih memakai emas itu anggap enteng. Padahal itu haram. Nabi lepaskan langsung seketika. Sahabat juga melepaskan semua. Dan Nabi katakan haram untuk umat laki-laki, halal untuk umat perempuan. Jadi dalam mimpi Nabi melihat di tangan beliau diletakkan 2 gelang emas. Siwaron. Siwaron itu musanna dari siwar. Siwar itu 1 gelang dari zahab. Nabi tidak suka melihat itu di dalam mimpi. Jadi kadang, tapi tidak mesti takwilannya kalau orang mimpi melihat emas, perhiasan emas, oh berarti itu takwilannya jelek, tidak mesti. Jadi takwil mimpi itu tidak bisa jadikan patokan. Makanya ulama tidak nganjurkan kita kalau habis bangun tidur, habis mimpi langsung lihat kitab tentang takwil mimpi. Dah. Apa takwil mimpi ini? Karena mimpi itu punya takwil berbeda-beda. Kadang mimpinya sama, tapi takwilnya beda. Banyak yang cek itu. Mimpinya sama, tapi takwilnya beda. Dia bisa dipatokan, tidak bisa dijadikan patokan. Mimpi itu takwilnya tidak bisa dijadikan patokan. Nabi ini melihat gelang emas dan tidak suka. Nabi dalam mimpi gelang emas tadi, hati beliau tidak suka dengan emas. Akhirnya diberi wahyu sama Allah untuk ditiuplah sama Nabi. Diberi wahyu untuk ditiup sama Nabi Muhammad. Fatara, akhirnya 2 gelang ini terbang. Kata Nabi, apa takwilannya ya Rasulullah? Nabi ahli takwil. Kalau Nabi Yusuf ahli takwil, Nabi Muhammad lebih pintar dari Nabi Yusuf. Beliau juga ahli dalam mentakwilkan mimpi. Dan itu juga ilmu khusus. Nakwilkan mimpi itu tak boleh sembarangan. Makanya kita kalau ada mimpi, jangan cerita sembarangan. Wong sekarang ini mimpi, bangun tidur, pasang status langsung. Aku semalam mimpi ini. Tak boleh. Mimpi, jangan ceritakan kecuali ke guru kita. Itu adab untuk orang yang bermimpi. Mimpi apapun itu. Tak boleh diceritakan. Karena dalam hadis Nabi juga mengatakan, mimpi itu kata Nabi seperti sesuatu yang ada di salah satu sayap burung. Kalau ada yang mentakwilkannya yang pertama kali, jatuh barang tadi, artinya terjadi. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan sembarangan menceritakan kita punya mimpi. Takutnya orang yang kita ceritakan basi ngomong, akhirnya jadi. Atau yang kita ceritakan orang yang hasud, tak suka kita baik, akhirnya takwilnya ditakwilkan jelek, jadinya jelek. Padahal mimpinya bagus. Makanya mimpi itu termasuk sir, termasuk rahasia yang harus dijaga oleh seorang murid, kecuali kepada gurunya. Kalau ke guru, kita harus ceritakan. Kenapa kita harus ceritakan? Biar guru, syekh. Guru itu guru syekh, murabbi kita. Bukan guru-guru sembarangan, guru murabbi kita, yang mendidik kita, biar dia tahu kita udah sampai di tahapan yang mana. Itu alasannya. Kenapa harus cerita ke guru? Guru tahu, oh dia udah sampai sini. Akhirnya mungkin dikasih amalan, mungkin tidak dikasih amalan. Mungkin cuma dinasehati, mungkin didiami, tapi gurunya tahu. Terus sampai murid tadi, ya insya Allah berhasil begitu. Nah, jadi
Nabi ahli takwil. Beliau ahli takwil mimpi. Ditakwilkan sama Nabi Muhammad SAW. Aku takwilkan 2 gelang emas tadi yang aku tidak suka dengan hal tersebut. 2 pembohong, kadzabain. 2 pembohong yang akan keluar setelah aku, kata Nabi Muhammad. Yang pertama di mana? Yang pertama sahibu Son'a, yang pertama di Son'a, kata Nabi. Dia ini akan keluar di Son'a. Sehat. Yang pertama di Son'a, yang aku Nabi. Yang kedua sahibul Yamamah, di daerah Al-Yamamah. Yamamah ini kalau sekarang Riyadh, ibu kota Saudi. Itu Yamamah. Di situ diriwayatkan, kemarin kita punya kawan, beliau ini santri Abu ya, lagi nak ngurus kepulangannya, pokoknya harus ada urusannya ke ibu kota Saudi, Riyadh sana. Dia cerita, kita ziarah ke sahabat yang gugur di medan pertempuran melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Ada jadi. Bahkan kata dia, ada tempatnya masih dipagari, di situ terjadi peperangan Al-Yamamah. Al-Yamamah ini termasuk peperangan terbesar setelah wafatnya Nabi Muhammad di zaman khilafah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, setelah Nabi wafat, beliau kirim 5 atau 6 pasukan dengan panglima perang yang berbeda. Satu ke sini, satu yang nggak mau zakat, perangi daerah sini. Satu ada yang nggak mau sholat, perangi. Satu yang murtad, perangi sini. Terus dikirim sama Abu Bakar Siddiq. Selesai, ini yang jadi yang ngaku Nabi ini bukan 2. Ada perempuan ngaku Nabi, ada yang nggak mau zakat. Udah perang selesai, yang taubat kembali kepada Islam, ada yang terbunuh mati, yang kabur kemana kumpulnya? Ke Yamamah. Kumpul kalau di situ. Akhirnya sama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, 6 pasukan ini itu ada hubungan semua dengan surat, melalui surat, pos surat diatur oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di Yamamah sudah mau kumpul semua musuh, sama Sayyidina Abu Bakar suruh kumpul 6 pasukan ini. Yang 6 pasukan yang berpisah ini merangi kabilah-kabilah yang berbeda. Setelah perangnya selesai semua, kabilah-kabilah kecil ini yang kabur kemana? Ke Yamamah. Yamamah ini di Riyadh, ibu kota Saudi. Kumpul di situ semua yang murtad. Bahkan di antara mereka itu tidak ngakui. Di antara mereka itu datang ke Musailamah. Coba. Kan setiap nabi itu ada wahyu pasti. Ada kitab suci, ayat suci seperti Muhammad. Coba, ayat sucimu apa? Bingung Musailamah ini, apa dia ini? Mulailah ngarang-ngarang. Wadifda, kodok yang disebut kamu dia. Ada ayatnya itu. Ketawa ini orang. Sudahlah Musailamah, aku tahu kau tuh bohong. Udahlah. Tapi aku setuju dengan kamu. Kenapa? Karena aku juga tidak mau mengikuti Abu Bakar As-Siddiq. Kita bareng. Tapi aku tahu kau tuh bohong. Gitu. Ya kenapa? Kalau tidak bisa dibandingkan dengan ayat suci ya. Jelaslah. Kan itu kan kalau Nabi dari Allah. Ini ngarang Musailamah. Bahkan diriwayatkan ketika ada sumur. Yang kurang deres keluar airnya, warga minta Musailamah datang Musailamah diludahi, jadi kering tambah. Diriwayatkan begitu. Ada anak kecil minta diusap Musailamah, yang ngambil berkah, jadi aslak, jadi botak, tidak tumbuh rambutnya. Jadi orang tahu Musailamah bohong. Beda dengan Nabi. Nabi ketika ngeludahi sumur, Bi'ir Qores, sampai sekarang masih ada itu. Cuma kita kemarin sempat ke situ. Bi'ir Qores, sumur yang diludahi oleh Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Bahkan Anas bin Malik, ini di kitab Syama'il disebutkan, Anas bin Malik mengatakan, kami punya sumur yang paling enak, yang paling deres. Sumur yang paling banyak airnya. Kenapa wahai Anas? Karena pernah diludahi sama Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi ngusap kepala anak kecil, itu sampai malam rumah anak kecil itu wangi, bekas usapan Nabi Muhammad SAW. Bapaknya tahu, tadi kau ketemu Nabi ya. Tahu dari mana? Tahu, wanginya beda. Padahal Nabi cuma ngusap kepala anak kecil, di rumah itu semalaman seharian wangi bekas usapan Nabi Muhammad SAW. Musailamah kebalik, jadi botak itu anak. Walat, tidak tumbuh. Jadi mereka itu tahu.
Udah Musailamah, kau tuh pembohong, udah tahu, udah usah ngarang-ngarang wahyu lah, udah. Cuman karena musuh kita sama, ya udah kita teman, gitu. Akhirnya kumpul semua yang murtad. Ini di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Semua yang murtad, yang tidak mau patuh sama Abu Bakar As-Siddiq, kumpul di Yamamah, di Riyadh tadi. Jangan diulang-ulang lah, kita bisa umroh gitu. Di Yamamah tadi. Nah, dan ternyata sampai sekarang kita dapat informasi kemarin dari kawan kita yang di Mekah, dari Riyadh dia, itu masih ada tempatnya. Tempat peperangannya masih ada, bahkan kuburan syuhada yang meninggal di peperangan Yamamah dari sahabat Nabi Muhammad juga masih ada. Mudah-mudahan kalau ada rezeki bisa ziarah ke situ, ziarah sahabat yang gugur di medan pertempuran Al-Yamamah. Kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan 6 pasukan yang asalnya berbeda ini sama Sayyidina Abu Bakar, suruh kumpul di satu titik. Dan ketika mereka kumpul, panglimanya Khalid bin Walid kumpul. Karena Musailamah ini punya pengikut yang banyak, kan sembarangan orang. Pengikut yang banyak, ditambah lagi yang kabur dari beberapa tempat tadi, ngumpul di situ. Dan kabilah Bani Hanifah itu terkenal dengan bengis ketika di medan pertempuran. Dia bukan sembarangan musuhnya ini. Nah, makanya sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, 6 atau 7 pasukan ini disuruh gabung dan melawanlah Yamamah, Musailamah Al-Kadzab di tempat yang bernama Al-Yamamah. Al-Yamamah itu nama tempat. Kabilahnya kabilah Bani Hanifah. Kotanya kalau dulu Najran. Kalau dulu nama kotanya Najran. Sekarang apa? Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Di situ terjadi peperangan yang bengis, meninggal lebih dari 70 hufadzul Quran. 70 penghafal Al-Quran dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang terkenal adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah ini termasuk yang meninggal di situ. Beliau meninggal di situ. Jadi 70 orang. Dari situlah, dari habis kejadian peperangan ini, Sayyidina Umar bin Khattab punya inisiatif dan beliau mengusulkannya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar istikharah dan diterima untuk mengumpulkan Al-Quran di satu kitab. Nah, itu kan kalau salah di YouTube kita ada kajian Ramadan kemarin, itu ada kajian tentang pengumpulan Al-Quran, masih ada di YouTube. Jadi yang pengen ngulang misalkan iseng di rumah ada. Bagaimana sejarah Al-Quran dikumpulkan, bagaimana Al-Quran di zaman Nabi, Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq sampai di zaman Utsman bin Affan. Nah, itu ada 2 periode atau 2 masa pengumpulan Al-Quranul Karim. Kapan atau apa penyebab Al-Quran bisa dikumpulkan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah peperangan Yamamah ini? Sayyidina Umar melihat, waduh, ini yang hafal Quran di zaman Nabi dari sahabat udah banyak meninggal, 70 lebih di peperangan Yamamah itu. Salah satunya Salim. Salim ini mantan budak Abu Hudzaifah. Kata Nabi, barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran dengan bacaan yang bersih, bacaan yang bagus, bacalah dengan Salim, belajar dari Salim. Jadi termasuk beberapa sahabat yang ditunjuk sama Nabi agar orang-orang belajar dengan mereka. Siapa salah satunya? Salim Maula Abi Hudzaifah. Beliau meninggal di mana? Di peperangan Yamamah. Dari situ Sayyidina Umar punya inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran di satu kitab. Di satu kitab. Bukan itu pembahasan kita, karena udah ada juga kepanjangan. Walhasil, peperangan jadi terjadi melawan Musailamah, dan Musailamah terbunuh oleh Wahsy. Wahsy ini adalah orang yang membunuh Sayyiduna Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah yang meninggal di peperangan Uhud itu ditombak oleh Wahsy. Wahsy ini jago nombak. Jadi latihan dia nombak itu orang joget. Orang joget di pucuknya ada lubang. Itu dia bisa masukkan ke lubang itu. Saking ahlinya dia menombak. Akhirnya karena beberapa orang musyrik Mekah kesel dengan Sayyidina Hamzah, karena Sayyidina Hamzah di peperangan Badar banyak membunuh, banyak ngebantai musyrik Mekah, yang dendam-dendam ini akhirnya sepakat untuk menggunakan Wahsy di peperangan Uhud. Ini juga ada di YouTube kita sudah, peperangan Badar ada, peperangan Uhud juga ada, yang tahu sejarahnya. Disewalah Wahsy.
Kata majikannya, Wahsy, kalau kau bisa bunuh Hamzah, kau merdeka. Oh, merdeka. Wahsy budak, hamba sahaya. Merdeka itu keinginan setiap budak. Hindun, Wahsy, kalau kau bisa bunuh Hamzah, aku berikan kau perhiasan yang mahal-mahal. Hindun, wanita terkaya, terhormat di kota Mekah. Jadi Wahsy hadir di peperangan Uhud, tidak membunuh satu orang pun kecuali Sayyidina Hamzah. Karena kata Wahsy, aku kata urusan dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Aku cuma Hamzah. Hamzah ini keselamatan duniaku, istilahnya begitu. Nah, jadi dia ketika orang sibuk pun dia tidak. Dia cari Sayyidina Hamzah mana. Ini dia sendiri yang menceritakannya. Ketika dia masuk Islam, ketemu dengan Nabi. Sayyidina Hamzah ini paman yang paling dicintai Nabi. Kata Nabi, hadithni an Hamzah. Cak mana kau baca bunuh Hamzah? Ceritakan aku. Wahsy takut-takut ini. Ini paman Nabi Muhammad SAW. Ini takkan masuk. Sayyidina Hamzah habis bunuh orang, lagi lengah. Kata Wahsy, aku dari jauh balik batu dan tidak berani ngadep langsung. Hamzah, Asadullah, macannya Allah. Bengis ketika di medan pertempuran, tidak berani. Jadi di balik batu, ketika Hamzah lagi lengah, habis adu pedang dengan salah satu musuhnya, aku tombak, karena dibawa pusar dan meninggal dari luka itu. Kata Nabi, kalau bisa jangan kau perlihatkan mukamu di depanku. Itu padahal dia udah masuk Islam, tapi Nabi kan manusia. Setiap Nabi ngelihat Wahsy, Nabi ingat Hamzah. Dan Nabi sedih karena Hamzah ini paman tercinta Nabi Muhammad SAW. Kalau kau bisa, jangan perlihatkan mukamu di depanku, wahai Wahsy. Dosa diampuni sama Allah. Cuman aku tidak galak ingat Hamzah. Begitu. Sedih Nabi Muhammad SAW. Wahsy ini akhirnya nyesal. Dia udah masuk Islam. Ketika Nabi meninggal, dia ikut jihad. Nah, Musailamah ini, dia nyari kesempatan. Bahkan diriwayatkan dengan tombak yang sama. Dengan tombak yang sama dia membunuh Sayyidina Hamzah. Dia bunuh dengan tombak itu Wahsy Musailamah Al-Kadzdzab. Dia bunuh, dia incar Musailamah, dia tombak, mati Musailamah di tombaknya Wahsy. Kata Wahsy, wahai tombak, dengan kau aku bunuh manusia yang paling baik, itu Sayyidina Hamzah, dan dengan kau juga aku bunuh manusia yang paling jahat, jelek, itu Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi dibunuh oleh Wahsy. Itu peperangan Al-Yamamah, peperangan yang sangat terkenal. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq udah Jazirah Arab udah bersatu. Jadi setelah peperangan Yamamah tidak ada lagi orang murtad, tidak ada lagi yang tidak mau zakat, tidak ada lagi yang tidak patuh dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah peperangan Yamamah bersatu lagi udah Jazirah Arab, baru sama Sayyidina Abu Bakar diarahkan untuk memerangi Romawi dan Persia seterusnya, begitu. Jadi Yamamah ini peperangan yang luar biasa, sampai sekarang masih ada tempat kejadiannya. Dan syuhada Al-Yamamah yang gugur di medan pertempuran Yamamah dari sahabat Nabi juga masih ada kuburannya, radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke sana. Amin ya rabbal alamin. Nah, fadhal.